Kiai ilmu pedukunan ini kiai biasanya kiai males mondok. Waktu mondok itu hanya dapat ijazah pengen bisa terbang, kerjaannya makan besi sama makan api ini. Kalau ada wali yang punya ungkapan bikin orang berperang itu bukan wali. Dan para waliullah yang sudah sampai derajat kasaf bisa melihat keadaan orang itu nangis di malam harinya. Akhirnya dunia gaib, dunia kasyafnya para waliullah itu dibikin mainan oleh wali-wali palsu itu. Tapi kalau sudah berubah menjadi pendusta, inilah modelnya dukun. Kalau ada dukun yang dengar suara ini justru himbauan kepada Anda, wahai para dukun. Kami ajak untuk beriman kepada Allah. Apa perbedaan paranormal, dukun, ustadz ahli hikmah, kiai ndablek? Nah ini kiai ilmu pedukunan ini kiai biasanya kiai males mondok. Waktu mondok itu hanya dapat ijazah pengen bisa terbang, kerjaannya makan besi sama makan api ini, makan beling ini. Mondok makan besi makan beling, makanya nggak pinter-pinter. Mondok cari ilmu fikih, ilmu hikmah. Kalau hikmah itu artinya ilmu, hikmah itu sendiri kan artinya ilmu. Kalau ahli hikmah akan berikan hikmah. Misalnya barangnya hilang, subhanallah, ayo kita berdoa, semoga itu akhir curianmu, semoga Allah ganti yang lebih banyak. Enggak usah suruh mencari. Hati-hati ya, pokoknya orangnya pakai ciri-ciri ya. Nah sekarang apa perbedaan ustadz, dukun dan paranormal? Kadang memang membingungkan jawabannya. Jadi memang ada ahli hikmah itu orang yang diberi oleh Allah subhanallah hikmah di dalam lidahnya, kalimatnya kalimat hikmah. Kadang-kadang nasihat itu didengar dari orang lain tidak akan berpengaruh, cuman kalau kalimat diucapkan oleh beliau Allah. Dan kadang bukan seorang alim, akan tapi ciri yang tidak bisa dibantah adalah dia jauh dari kemaksiatan. Kalaupun bermaksiat mudah bertobat. Kalau ada wali yang punya ungkapan bikin orang berperang itu bukan wali. Wali itu kalimatnya akan menjadikan orang tentrem, bersatu, saling mencintai, itu wali. Padahal ngomongnya cuma ngomong begitu saja, tapi ternyata didengar oleh umat. Kasyaf, ahli kasyaf harus ahli syariat. Dan kasyaf tidak setiap saat, kasyaf itu dibukakan oleh Allah. Dan para waliullah yang sudah sampai derajat kasyaf bisa melihat keadaan orang itu nangis di malam harinya. Ya Allah tutup, saya tidak pengen itu semua, capek saya ngelihat ini berzina, ngelihat ini begini, nangis. Loh kok sekarang kok kasyaf itu jadi kebanggaan para wali katanya. Enggak, wali itu menangis kalau punya ilmu kasyaf. Makanya jangan sok kasyaf tahu ini pasti hayal. Kalau orang bangga dengan begitu berarti bukan kiai yang sesungguhnya. Akhirnya dunia gaib, dunia kasyafnya para waliullah itu dibikin mainan oleh wali-wali palsu itu. Padahal itu dunia perdukunan akhirnya dipakai. Para waliullah dengan kasyafnya tidak semacam itu. Kasyaf itu adalah pemberian dari Allah. Tidak seperti orang punya teropong bisa melihat suatu-waktu, tidak, karena sebuah hajat untuk dakwahnya, untuk kebenaran tiba-tiba muncul. Bukan seperti oh ini ente gini ya. Tapi kalau sudah berubah menjadi pendusta, inilah modelnya dukun. Dia memang menobatkan dirinya untuk jadi pendusta. Dia ngomong ya jelas, yang lantur ngarang. Makanya ancamannya besar. Karena apa? Nabi itu mencintai umatnya ini, diberi peringatan agar benar ini umat. Sebenarnya yang dihindari kan karena dia itu biasa dengan dusta. Dan orang yang datang itu lihat, musibahnya adalah di saat omongan dukun itu benar pas dengan omongannya, padahal omongannya ngarang, berarti dia kena fitnah betul. Makanya jangan datang sama sekali. Kenapa? Kalau omongannya nggak sesuai, Anda sudah salah dan mungkin nggak gampang larut dalam dustanya. Tapi kalau pas omongannya kebetulan dia ngarang tapi omongannya bener, wah ini dipikir bener dia, wah ini langsung imannya copot ini orang. Kalau ada dukun yang dengar suara ini justru himbauan kepada Anda, wahai para dukun. Kami ajak untuk beriman kepada Allah yang punya memberi kebahagiaan di hari akhir, yang punya dunia ini. Bayar pun dukun beneran, atau yang ngaku-ngaku dukun tadi, atau ustadz yang dukun yang nyamar jadi ustadz, ketahuilah dunia ini akan berakhir. Kalau kita masih terus dalam dusta ini, membahayakan orang lain yang pertama, kemudian di akhirat kita akan rugi. Justru ini adalah bukan kita menghabiskan, bukan menghancurkan dukun, tapi kita ingin membangun para dukun ini agar benar. Dukun dengan bermacam-macam modelnya.
dengan bermacam-macam gelarnya. Ayo kita kembali kepada Allah, tinggalkan dusta-dusta itu. Kalau Anda yang mendengar suara ini adalah dukun, Anda dukun istimewa. Pas hari ini Anda mendengar suara kami, berarti Anda selamat. Yang lalu biar berlalu. Dukun bisa tobat, orang kafir masuk Islam, selesai ke urusannya. Tapi kalau terus dengan dusta-dusta ini, Masya Allah, na'udzubillah. Dan kita jangan mau dibohongi mereka. Tapi kadang-kadang dikemas dengan hati-hati loh, mereka juga serem juga, dikemas dengan bermacam-macam cara ya. Namanya dunia kejahatan ya, dunia kebatilan itu ya memang kadang rapi. Dukun modern ada. Tidak, dukun itu harus rumahnya reot, kemudian pakai belangkon, bisa saja berdasi itu nanti. Bisa saja pakai kopiah putih. Ada pakai kopiah putih, ada, bisa jadi gitu. Nah, subhanallah. Intinya Anda jangan jadi dukun, jangan ngomong kecuali yang benar. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu, ngarang-ngarang gaya. Kadang-kadang memang ini sangat, apalagi sengaja kami jelaskan panjang lebar di sini karena ada sangat tipis dengan kasyaf nanti pada akhirnya. Tipis itu bukan berarti mirip, enggak, artinya bisa saja orang mengatasnamakan itu sebagai kasyaf. Sebab orang kadang cari penghormatan dari manusia, sanjungan dari manusia. Ngelihat orang ini kok disanjung manusia, dianggap wali, makanya cara pintas bagi dia ngaku-ngaku wali, makanya sok tahu, ngeramal, kelarang, sok tahu, kasyaf. Ini adalah model dukun, ini gaya kasyaf. Makanya kalau omongannya itu pas itu sama temannya, nah apa yang aku bilang, bangganya luar biasa dia, menunjukkan kalau dia bukan wali itu. Kalau wali itu sedikit malu dia. Wah, sudah aku bilang, dia ngomong apa kemarin? Ingat enggak ente? Muridnya gitu, ingat enggak? Ustaz ngomong apa kemarin? Maksudnya apa? Itu keramat saya. Waduh, naudzubillah ini. Repot ini. Betul enggak omongan saya? Kan Buya sudah ngomong. Wah, Buya sudah ngomong, ini bahaya ini. Hati-hati, itu adalah dunia bohong, dunia dusta. Hati-hati, kita akan lepas dari itu hari ini. Dibawa bimbing oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Wa nahwi dzalika menunjukkan banyak model-model perdukunan, setiap tempat macam-macam caranya, medianya. Adapun nanti gangguan-gangguan daripada setan, jin dan sebagainya, nggak usah khawatir. Sihir itu memang ada, sihir itu ada. Tapi Nabi juga mengajarkan kepada kita bagaimana menghindarkan dari itu. Ayat kursi, kalau si iblis-iblis, setan-setan yang akan mengganggu kita, kalau kita baca ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, semuanya akan hengkang, sudah selesai. Kalau kita yakin dengan apa yang dibawa Nabi. Nah, ada orang, saya baca Buya, tapi kok masih saya keganggu. Kamu baca betul, tapi kamu masih percaya kepada komat kamitnya dukun, gimana? Khawatirmu kepada dukun itulah yang juga menjadi, itu bentuk percaya. Khawatir, katakan tidak, saya punya Allah, gitu loh. Khawatir, waduh jangan-jangan bener nih, kena saya. Yang belum apa khawatir, berarti percaya dong. Dukun itu apa sih? Dia tidak punya kekuatan. Yang memberi adalah, kalaupun ada dukun berbuat dengan sihirnya, itu karena dengan iblis dan setan, itu asal diizinkan oleh Allah seperti itu. Seperti orang membunuh, bukan karena dia bisa membunuh, tapi karena Allah mengizinkan dia semacam itu, memberi kekuatan, kemudian dia membunuh. Bukan karena dari dirinya, maka nggak perlu khawatir dunia perdukunan. Sudahlah, nggak usah takut. Sihir, kita percaya adanya sihir. Baginda Nabi kena sihir, tapi tidak berpengaruh kepada apapun. Pengikut Nabi juga bisa saja kena sihir, tapi bedanya, kalau orang pikirannya terus ke sihir, semakin kuat itu nanti. Akan tapi, ketahuilah kita baca zikir, makanya ada wirdul latif yang kita baca. Zikir-zikir yang kita baca menjelang tidur, untuk itu semuanya. Dan insya Allah kalau orang yakin dengan yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, ya nggak akan ada apa-apa. Ya, selesai.